Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Gak lama-lama kita langsung mulai aja. Seperti biasa pengajian rutinitas kita setiap malam Jumat. Kita bacakan surat Al-Fatihah sebelum kita buka majelis ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, terutama sahibul bait. Allah limpahkan rezeki yang halal. Allah mudahkan segala urusannya. Ala hajjini wa ala kulli niyatin shalih wa ala haratin Nabi. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya li wa liwalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa haradana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila harati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i amilin wal muslimin wa ahsanu jami'al malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Summa ila arwahi khususan ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Summa ila khususan orang tua. Summa susan almarhum almarhumah. Summa susan sebutin. Oke, kita sebutin masing-masing keluarga kita yang sudah meninggalkan mendahului kita. Summa susan almarhumah juga tamim. Summa susan almarhumah Haji Masamid Derajat. Summa susan almarhum Ustaz Mudi bin Haji Ahmad. Summa susan almarhum Mudin Samsudin bin Rifai. Summa susan almarhum Ingrid bin Hasan. Summa susan almarhum Summa susan al-mahrum wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzil azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ghayra al-qani fahum muqmahun وجعلنا من بين عينهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر تبع ذكر وحسن الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الحجر إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من دونه آلهة ليردني الرحمن بضر لا تغن عن شفاعتهم شيئا ولا ينجدون إني جعل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسفة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الميتة عينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنريكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم لا كانوا عنها وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ما لو يشاء الله لما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبئهم بسحر فإذا هم لدى إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من صدق من قبلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة يوم في سرور هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قولا من ربهم وامتازوا اليوم لا يحزن ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولكن أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فستبصرة وعنا ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه سر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ والأمر وهو بكل خلق الذي جعلكم من الشجر أبخار نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عفو الجير فأنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على
صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أهلا وسهلا. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا 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 لطيف. الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العظيم. وبحمده سبحان الله 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 العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا وسلم أيها عليه. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Langsung aja. Doa apa langsung aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhihi al qaryah wa hadhihi al madinah wa fi ayyi kulli makan wa li hadrati al mutasaddiqin wal munfiqin wal muwaffiqin fi hadzal masjid fi wa ila hadrati al-mutasaddiqin wal munfiqina fi hadha ta'lim fi hadhihi al-lailah wabil khusus li hadrati ahli kubur dari tuan rumah yaitu Bapak Teguh dan istri wa ila hadrati ahli kubur kita semua yang hadir di taklim ini pada malam hari ini wa ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wa bil khusus li hadrati wa nakhussu khususan Syekh Arsyad
Al-Banjari sahibi hadzal kitab ghafarallahu lahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alal jannata mathwahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa ini? 43. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Haji Ali, ada Pak RT juga, dan yang tak lupa wabil khusus tuan rumah, baik yang suami maupun istri yang ada di dalam dan anak-anak semuanya. Yarhamukumullah wa yarda ankum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, saya tanya Mas Ali, saya Dedi, kira-kira depan bisa? Oh, belum pulang ya? Awal Agustus. Ntar dulu, makanya tak sampein yang enak batasnya gitu Mas Dedi. Besok itu malam 29 ya, berarti awal Agustus. Oke. Halaman 43 masih tentang sholat Lailatul Qadar yang kemarin kita bahas. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baris 6, baris ke-6. Nazahatul Majalis dari hadis Nabi. Dan lagi nomor 5, baris nomor 5 dari bawah. Baris nomor 5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sunnah membaca doa ini banyak-banyak pada malam Lailatul Qadar. Ya, kalau ini hadis, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kalau ini masukkan lagi lah buat nggak apa-apa ya Mas Sofyan ya. Bukan masukkan buat Mas Sofyan maksudnya kok. Nggak apa-apa ya. Buat semua lah, buat semua. Kalau kita sholawat, entah itu di doa atau di tahlil, kalau depannya Allahumma sholli, belakangnya wasallim. Ya, kalau sholat depannya, belakangnya wabaroka wasalam. Kalau depannya sholli, wabarik wasalim. Ya, itu. Ini grammar bahasa Arab. Jadi contoh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kalau kayak tadi itu tahlil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Jangan depannya sholli, belakangnya salam tuh. Kalau istilah grammar semrawut. Iya. Jadi kalau depannya sholli, salim. Kalau depannya salam, belakangnya salam. Apa-apa, buat semua, buat semua. Iya. Biar rapi. Nah, termasuk ini adalah doa untuk pribadi. Kalau pribadi ani. Kalau untuk umum kita anna. Saya ulangi lagi, kalau pribadi ni, kalau saya itu ni, kalau kita na. Contohnya, Allahumma hdini fi man hadait, kalau sendiri.
Kalau sholatnya jamaah kita jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini sepele, cuman kalau kita mimpin itu kadang yang dengerin itu ada yang nyimak. Itu ngerinya di situ. Wah, punya trik nih. Biar gak disimak. Gak apa-apa, biar pinter kok, gak apa-apa dikasih masukan gak apa-apa. Iya. Nah, diem aja udah harus amin. Kalau dia doa sendirian, gak ada buat kita, udah kita diem aja kalau dia Allahumma hdini. Gitu. Pun doa-doa yang lain pun seperti itu. Kalau dia doa sendiri, ya udah kita diem aja. Nah, termasuk juga masalah baca Quran. Nah, ini saya jadi ingat ini. Ya, sama, nggak di sana nggak di sini. Di tempat saya juga ada baca Quran. Terkadang walaupun sudah dianggap imam itu, jadi di tempat saya itu sama. Ada Quran yang di depan, imam juga. Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Sholat sambil baca boleh. Sambil baca. Ada yang pernah protes begini. Sholat bukannya sunahnya ngelihat tempat sujud. Kok itu malah baca Quran? Gitu. Ada yang protes begitu. Ini hal sepele, nggak usah diperbesar. Terus saya jawab begini. Gak apa-apa saya buat begitu. Kenapa? Karena melihat Al-Quran kan ibadah juga. Kecuali kalau nggak melihat tempat sujud, tapi melihatin tembok, mungkin bisa lagi kejar-kejaran, pacaran, itu tuh nggak bagus, makruh, ya kan? Ini kan kita nggak melihat tempat sujud, tapi melihat mushaf, kan bagus juga, nggak masalah. Jadi sholat sambil baca Quran nggak apa-apa. Yang penting kalau sambil baca Quran, tolong waqaf wasolnya diperhatikan. Apa itu waqaf? Waqaf itu berhenti dan nafas. Apa itu wasol? Wasol itu tidak nafas. Makanya jangan berhenti, lanjut aja terus. Caranya kalau wasol, jangan dimatikan harokatnya, dibaca terus. Tapi kalau nafas, berhenti. Kalau nggak nafas, namanya bukan waqaf. Makanya sakta itu bukan waqaf, tapi tanda baca. Cara baca Quran kayaknya berhenti tapi nggak nafas, itu namanya sakta. Nah kalau kita waqaf berhenti dan nafas, maka mati akhirnya. Ada lagi yang namanya berhenti total. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu namanya waqaf itu. Bismillah, berhenti, nafas, lanjut alhamdulillah, itu namanya waqaf. Tapi kalau begini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus tutup Quran, terus kitanya pergi atau kitanya selesai. Nah, itu namanya bukan cuma waqaf, benar-benar berhenti kalau itu namanya. Nah, kalau seperti itu harus di tempat-tempat yang memang boleh berhenti. Enggak harus ain. Yang penting jangan di tempat yang rawan artinya. Contoh begini, saya kasih contoh. Fawailul lil musallin, terus tutup Quran terus pergi. Itu kan bahaya itu. Karena artinya kacau artinya. Apa artinya? Fawailul lil musallin, maka neraka atau jurang neraka bagi orang yang sholat. Terus selesai tutup, kan bahaya itu. Enggak dilanjutin lagi, lanjutin dulu. Jangan berhenti di situ. Maksudnya jangan berhenti total di situ. Alladzina hum an sholatihim sahun. Maksudnya adalah orang-orang yang sholatnya sahun. Sahun itu apa ya? Lalai itu apa? Coba tanya. Lalai itu apa? Ayo lalai. Bahasa Indonesia ini padahal. Teledor. Jadi ulama apa namanya nyontohinya begini. Sholat
cuman asal-asalan sholatnya. Bisa asal-asalan dalam hal melakukan tindakannya, bisa asal-asalan dalam hal waktunya. Udah tahu sekarang Isya jam 8:30 malam, baru sholat maghrib, padahal tadi nggak ngapa-ngapain. Nah, itu namanya itu sahun termasuk itu. Kecuali kalau tadi ketiduran namanya bukan sahun. Tiduran ngajar gitu apa? Ajar gimana? Enggak boleh. Tetap sholat wajib. Sholat di dalam waktunya. Saya ngomong, sholat di dalam waktunya, bukan awal waktu, bukan. Sholat di dalam waktunya hukumnya wajib. Di awal waktu dapat fadilah atau sunnahnya awal waktu, tapi sholatnya tetap wajib. Tengah waktu sholatnya tetap wajib, akhir waktu sholatnya tetap wajib dan masih sah. Tapi yang paling utama yang awal. Dah. Lihat lagi, kalau berhenti lihat-lihat. Contoh lagi, wal asr innal insana lafi khusr. Terus tutup Quran terus pergi, nggak boleh. Demi masa, sungguh semua manusia dalam keadaan rugi. Terus selesai. Mana ini? Masuk yang ulama rugi, nabi rugi, rasul rugi, kan nggak mungkin. Ada lanjutannya itu ayat itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mau berbuat baik, bahasa agamanya mau beramal solih, dan mau saling menasihati dalam hak, dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Mereka itu yang rugi. Jadi tetap ada kecualinya. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz caranya kita tahu Quran yang kita nggak boleh berhenti total? Ciri-cirinya yang paling gampang itu kalau di awal ayat ada ilah, maka jangan berhenti di ayat sebelumnya itu, jangan berhenti. Ilahnya tetap berlanjut itu. Nah ini kadang-kadang pas kalau jadi imam baca Quran itu, nggak tahunya panjang, begitu panjang masih ada ilah lagi. Waduh, jangan rukuk gitu, selesaiin dulu, baru rukuk. Ini kadang-kadang yang orang nggak ngerti. Kenapa? Kan nggak tahu artinya, makanya dia ngerti harus tinggal rukuk aja, tinggal selesai aja sholatnya. Awas, hati-hati. Tapi kalau nggak ngerti gimana Pak Ustadz? Sekarang udah tahu. Ciri-cirinya ada ilah. Yang paling gampang ada ilah. Nah, kecualinya itu harus dibaca itu, jangan ditinggal. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pengampun, maha afuwun itu dengan ghafur itu beda. Iya, kalau afuwun itu apa ya? Ya gampang ya inilah. Enggak dianggap itu namanya afuwun. Kalau ghafur itu benar-benar maafin. Kalau afun itu enggak dianggap, kita salah enggak dianggap, itu namanya berarti beliau namanya afuwun. Nah, itu. Allah itu maha seperti itu. Terkadang hambanya sering dosa, terkadang hambanya sering salah, tapi nggak dianggap. Ini kemurahan Allah. Kalau Allah lagi sayang begitu. Tapi kalau Allah lagi marah, dosa kecil aja dianggap gede. Iya. Kan pernah kita dengar ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing masukin ke lemari dikunci, mati itu kucing. Kesel dia. Ada seorang perempuan lagi yang lain lagi yang masuk surga atau bisa taubat gara-gara hanya ngasih minum anjing. Perlakuan kecil tapi pas Allah ridho, hilang semuanya kesalahan. Makanya kita juga kalau ngadep atasan kita harus ngerti situasi. Pas lagi situasinya enak, nggak apa-apa lah ngomong. Kalau pas lagi nggak enak, emosian, ntar dulu, jangan ngomong dulu. Salah dikit ntar kita bahaya, kan begitu. Nah, Allah pun seperti itu. Dan itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan Allah lagi marah, rahasia. Kapan Allah lagi ridho, rahasia juga. Disinilah mengajarkan kepada kita, jangan suka meremehkan dosa kecil, khawatirnya pas Allah lagi marah.
Dan jangan meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Siapa tahu pas Allah lagi ridho. Kan begitu. Banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, termasuk ini kalau masalah dosa kecil ini, saya jadi ingat ada di kitabnya Syekh Al-Bajuri, salah satu rektor Al-Azhar tahun awal-awal berdirinya Al-Azhar dulu, abad berapa tuh? Abad ke-18, apa abad ke-17. Beliau nulis kitab yang salah satu isinya adalah ada dosa kecil yang menjadi dosa besar. Saya ulangi lagi. Ada dosa kecil yang nilainya jadi dosa besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah dosa kecil yang diremehkan. Allah, dosa kecil ini. Hati-hati. Hati-hati. Jangan suka ngeremehin dosa walaupun kecil. Allah, dosa kecil ini namanya ngeremehin. Yang emang kalau dosa besar gimana ciri-cirinya Pak Ustaz? Ciri-cirinya dosa besar itu yang ada hukuman duniawinya. Ciri-ciri dosa besar. Contoh, di dalam Islam kalau orang mencuri diapain? Potong tangan, berarti curi dosa besar. Di dalam Islam orang kalau berzina dirajam atau dicambuk, berarti zina dosa besar. Orang mabuk, cambuk, berarti mabuk dosa besar. Pokoknya yang ada hukuman duniawinya. Itu ciri-ciri dosa besar. Kalau dosa kecil yang nggak ada hukuman duniawinya. Nah, jangan diremehkan. Kenapa? Bisa jadi dosa besar. Pertama. Yang nomor dua, dosa kecil yang nilai besar adalah dosa kecil yang dilakukan terus-terusan atau berturut-turut. Terus-terusan. Kalau kata pepatah kita, sedikit-sedikit, lama-lama jadi gunung. Jadi dosa kecil pun demikian. Ada orang senangnya nongkrong aja. Udah nongkrong ngomongin orang aja tiap hari. Nah, itu sama aja kecil terus-terusan. Hati-hati. Hati-hati. Udah nongkrong. Kalau ada cewek lewat di sweet. Udah gitu senangnya ngomongin orang. Ada. Iya. Kalau sekali mungkin pakai wudhu, pakai sholat hilang lah, itu dosa lah. Iya, tapi kalau berkali-kali kan sama kayak tadi tuh. Namanya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Hati-hati. Hati-hati. Nah, sebenarnya Islam nggak ngelarang nongkrong. Yang dilarang kan salahnya tadi. Nongkrong mah nggak salah. Ya, ketika nongkrong ngapain? Nah, itu yang jadi masalah nantinya itu. Iya. Lanjut. Satu, dosa kecil yang diremehkan. Dua, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Nomor tiga, dosa kecil yang dilakukan oleh tokoh yang sangat berpotensi ditiru oleh pengikutnya. Iya, walaupun dia kecil tapi ngajarin orang. Ditiru orang banyak. Kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai kejelekan, nah, maka falahu ajruha wa falahu wizruha wa wizru man amila biha. Maka dia dapat dosa dan dapat dosanya orang yang meniru, mengamalkan tadi yang dimulai tadi. Ya makanya dosa jariah. Kecil sih dia lakuin, tapi karena dia tokoh, akhirnya ditiru oleh pengikutnya banyak juga. Itu. Dan teman-teman semuanya, pelaku dosa besar. Saya ulangi lagi, pelaku berarti bukan mantan, masih pelaku ya, belum mantan. Kalau mantan berarti kalau udah tobat itu namanya mantan. Pelaku dosa besar disebut orang yang tidak adil. Dan adil adalah salah satu syaratnya saksi. Hati-hati kalau yang mau nikahin. Kalau nunjuk saksi, jangan yang pelaku dosa besar. Pelaku saya ngomong, bukan mantan, bukan. Dulu dia pemabuk Pak Ustadz, tapi sekarang udah tobat. Ya nggak masalah kalau itu mah, namanya udah tobat. Namanya pelaku tuh masih. Nah,
Masalahnya tadi, ternyata dosa besar bukan hanya mabuk, zina, judi, bunuh, atau nyolong, bukan itu. Tetapi kecil-kecil yang terus-terusan juga dosa juga. Masalahnya itu. Kecil yang diremehin juga besar juga. Masalahnya itu, Mas. Sekarang makanya kadang-kadang penghulu itu kalau lagi mau nikahin itu diajak bareng-bareng syahadat, diajak bareng-bareng istighfar untuk nutup itu. Untuk nutup. Takutnya kepleset seandainya jatuh murtad, makanya syahadat lagi. Iya. Kalau pengantinnya muslim, walinya tadi habis menghina Islam, jadinya keluar dari Islam kan nggak sah pernikahannya. Makanya syahadat lagi. Buat hati-hati tadi. Biar yang tadinya seandainya ada yang kepleset, Islam lagi. Apalagi disaksikan sekian banyak orang. Ditambah lagi istighfar. Cuman kadang saya nggak tahu, tapi udah jadi umum sih ya. Yang benar itu syahadat dulu baru istighfar, apa istighfar baru syahadat? Sekarang pertanyaannya, kalau orang udah benar-benar kepleset keluar dari Islam, akhirnya kan dia nggak Islam nih. Kalau istighfar, diterima nggak istighfarnya? Ah, kenapa istighfar dulu? Tapi tadi saya udah bilang, udah terlanjur umum, istighfar dulu baru syahadat. Jadi gimana lagi? Udahlah. Iya. Udah terlanjur umum, saya bilang. Udah terlanjur umum, saya bilang. Kalau ngelawan umum kan susah. Ntar orang kok aneh gitu lagi malahan. Ya udahlah. Iya, tadi syahadat dulu. Kalau masalah pengantin mah kita husnudzon lah. Insya Allah mereka nggak murtad lah, mereka masih Islam lah. Jadi istighfar dulu nggak masalah. Yang saya sayang itu kadang yang mu'alaf. Iya, kalau mu'alaf jangan istighfar dulu, syahadat dulu. Dan jangan ditunda. Ini, bahkan banyak sekali para ulama di dalam kitab-kitab mengatakan haram malah menunda. Contoh, Mas Sofyan punya teman. Mas, apaan? Saya mau masuk Islam tuh ngajarin. Nah, terus dia bilang, ntar malam ada pengajian. Datang ya biar disyahadatin sama Ustaz. Dosa. Langsung syahadatin. Urusan ntar malam bawa kesini lagi nggak masalah. Yang penting waktu itu langsung syahadatin. Pertanyaannya adalah, contoh ngomongnya jam 3 sore. Siapa yang bisa jamin jam 3 sampai malam begini masih hidup? Kalau tiba-tiba maghrib meninggal, belum syahadat, tanggung jawab. Nggak apa-apa, yang penting dia syahadat. Iya. Jangan ditunda. Nggak harus. Kan kita juga donasiin dia syahadat. Itu. Tadi, khawatirnya tadi nggak ada umur. Makanya apalagi begini. Ya udah, sono mandi tobat dulu. Apa urusannya orang dia Islam aja belum kok mandi tobat? Begitu dia syahadat, dosa sebelumnya udah otomatis hilang semuanya. Otomatis hanya pakai syahadat doang. Makanya nggak usah suruh mandi tobat dulu, nggak usah. Udah kita pelan-pelan ya istighfar dulu. Wah, kelamaan baru meninggal malah bahaya. Langsung syahadatin. Tapi kan nggak resmi Pak Ustadz. Nggak usah nunggu resmi nanti lagi nggak apa-apa ke KUA. Sekaligus merubah identitas seandainya, atau minta surat sebagai yang tertulis, nanti nggak apa-apa. Yang penting sekarang syahadatin dulu, jangan ditunda. Gini berarti jawabnya, ya udah tak syahadatin sekarang dulu, nanti malam atau besok kita ke tempat Ustadz sekalian minta surat resminya ya. Nah gitu kan enak. Oh iya. Tapi ntar dia habis syahadat nggak sholat Pak Ustadz. Enggak biarin lah, namanya memang belum bisa sholat. Iya, pelan-pelan. Nabi juga ngajarin sahabat juga pelan-pelan, apalagi kita mau Allah pelan-pelan. Jangan habis syahadat langsung dipasang. Udah, ntar maghrib baru sholat, awas nggak sholat dosa. Susah amat Islam, ntar gitu lagi dia. Pelan-pelan. Yang penting syahadat dulu. Kalau dia ninggal sholat, minimal dosa lah, minimal dia dosa. Tapi kan masih udah masih Islam. Tapi kalau dia nggak syahadat, sampai malam ternyata maghrib meninggal, udah nggak sholat, nggak syahadat, udah neraka selamanya, kasihan. Jadi tadi jangan ditunda-tunda. Dan ini banyak. Apalagi kalau
yang diomongin temen yang dia nggak pede karena mungkin dia nggak ustadz nggak apa, wah nggak pede nyadatin orang, syahadatin aja udah biasa. Syahadat paling masuk Islam itu gampang, cuma syahadat itu, tapi keluar juga gampang. Iya, murtad juga gampang masalahnya, hati-hati. Tapi masuk Islam gampang juga. Dan jangan buat mainan. Kenapa? Orang yang murtad, yang keluar dari Islam, maka amaliyah yang dilakukan sebelum dia murtad hilang semua, rontok. Hati-hati, jangan mainan. Ya. Hati-hati, ya makanya. Itu salah di personal. Tapi kalau kita ketemu seperti itu juga nggak boleh ngelarang. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Begini, Pak Ustadz, dia Kristen tuh. Dia mau nikah sama tetangga saya Islam. Dia minta syahadatin, gimana? Syahadatin aja lah. Urusan dia balik lagi itu urusan nanti, semoga aja enggak. Yang penting saat ini dia kepengen Islam, iya. Tapi ntar kalau dia nipu gimana? Urusan nanti, kita nggak tahu. Siapa tahu dia belum nipu, dia meninggal. Selamat dia. Nah iya, belum balik lagi udah meninggal, dan selamat dia. Iya, yang penting tadi urusan kita adalah yang kasat mata. Di belakang itu udah kita serahkan kepada Allah. Wah, itu mah. Iya, kalau itu namanya dan niat jelek dan disampaikan ke kita itu ngapain itu? Nggak boleh. Dan ini pula teman-teman semuanya. Ini ngomong masalah terserah Allah, jadi ingat saya. Dalam hal apapun, terutama dalam agama. Dalam hal agama, jangan sekali-sekali kita kepedean. Contoh ada, kemarin saya jelasin di Klender. Ada sebagian orang, dan ini saya ketemu sendiri itu, pengalaman, ada orang yang biasa megang masjid, biasa ngurusin masjid. Nah begitu periode berikutnya dia nggak ngurusin, apa kata orang-orang sekitar dia yang fanatik ke dia? Nah, itu masjid kalau nggak ada dia ntar nggak jalan itu. Iya, saya nggak tahunya dari orang itu, bukan dia langsung, bukan dari sekitar dia. Saya bilang begini, jangan begitu. Masjid itu punya Allah. Jangankan masjid, agama ini punya Allah. Dulu agama Islam pernah dipimpin oleh manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam jaya. Begitu pemimpinnya atau Nabi wafat, diganti oleh orang yang standarnya jauh di bawah Nabi, yaitu sahabat. Islam tetap jaya. Begitu sahabat habis, diganti para tabiin, apalagi ada yang katanya pemimpin dolim zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Fatimiyah, kan ada sebagian yang nakal-nakal itu. Tetap Islam tetap jaya sampai mana-mana. Kenapa kok begitu? Islam ini punya Allah. Iya, sampai sekarang, sampai ke pelosok-pelosok. Kadang di kampung-kampung, ustadznya aja baca Quran belepotan, sering salah seandainya. Tetap pada Islam itu orang kampung. Kenapa? Karena Islam ini yang jaga Allah, bukan kita. Masjid pun demikian, yang jaga Allah, masjid namanya aja Baitullah, yang jaga Allah, bukan punya kita. Maka kalau seandainya kita merasa sangat berjasa, salah. Nggak ada kita pun masih tetap jalan, masih bagus. Tetap juga Allah datangkan orang lain lagi yang bisa ngurusin, begitu pasti. Nah, makanya ada salah satu guru itu kalau ada orang doa begini, semoga dia bermanfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Salahin itu, salah, bukan agama. Maksudnya gimana? Agama yang manfaat bagi dia, bukan dia manfaat bagi agama. Begitu. Iya, kan agama yang manfaat bagi kita, bukan kita apa jasa kita ke agama. Enggak, justru agama yang berjasa ke kita, sehingga kita ditinggikan derajatnya oleh Allah karena kita beragama. Karena itu teman-teman semuanya, ayo terus, udah, yang penting kita ikutin aja apa yang Allah perintahkan, apa yang agama ini gariskan. Masalah kita berjuang memang itu perintah, udah gitu aja, bukan karena seakan-akan agama membutuhkan kita, enggak, kita yang butuh agama. Iya, kita yang butuh agama.
Nah kita berjuang untuk agama memang disuruh oleh Allah gitu aja. Berhasil alhamdulillah, nggak berhasil ya kita balikin lagi ke yang punya. Udah. Jadi terus sekali lagi, apalagi seperti ngaji begini. Ngaji begini juga kadang nggak tahu di sini pernah ngalamin apa enggak. Kalau di saya itu kadang ada buahnya, kadang habis gitu. Ntar banyak lagi. Yang penting jangan berhenti. Patokannya itu aja. Kalau habis berhenti, udah wassalam. Berat lagi untuk mulai. Yang penting jangan berhenti. Dulu saya punya guru itu ngajar, ya ngaji kayak madrasah itulah. Gitu. Selama masih ada muridnya, walaupun satu tetap diajar. Pernah beliau telat. Namanya murid ya, gurunya nggak ada, pulang semua. Tinggal satu orang, satu bocah. Begitu dia mau pulang, ya Pak Kiai datang nggak jadi deh. Masih diajar sendirian. Kalau Mas Pak Ian mah, libur aja lah. Iya ya. Kalau kita waktu bukan kalau jadi gurunya. Kalau jadi gurunya. Iya, aduh libur sekali ada. Pulang aja. Mana teman-teman mau yang lain? Udah pulang Pak, yaudah sekolah sekalian lah gitu. Enggak kalau ini. Beliau tetap karena beliau merasa bersalah tetap diajar. Apalagi masih waktunya ngajar. Sini tetap diajar gitu. Ada. Dan yang saya nggak bisa tiru, itu terus terang saya nggak bisa tiru. Beliau itu salah satu orang yang meyakini bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu iya. Selama tidak sesuatu yang maksiat, maka ulil amri wajib ditaati, kata beliau begitu. Ada dua guru, yang satu beliau pakai motor, yang satu nggak pakai. Yang pakai motor itu anti. Selama motor ini ke jalan raya walaupun jalan kecil, yang penting jalan umum, pakai helm. Saya nggak bisa itu. Saya nggak bisa tiru. Beliau pakai helm. Alasannya begitu. Ini peraturan pemerintah yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakatnya. Begitu kata beliau. Makanya tetap saya wajib taat. Dan beliau meyakini kalau nggak taat, dosa. Perintah agama kan suruh taat ulil amri selama nggak maksiat perintahnya. Apalagi ini maslahat. Guru yang satu lagi nggak pakai motor beliau. Pakainya sepeda tapi sering dijemput pengajian pakai mobil. ngaji panggung gitu pengajian pakai mobil dijemput sering. Kalau dijemput itu kan kadang pulangnya kan jam 1:30 malam karena luar daerah gitu. Iya. Itu lewat lampu merah, asal lampunya merah stop jangan jalan, berhenti dulu sampai lampu hijau. Walaupun tengah malam nggak ada mobil lewat sama sekali, tetap beliau suruh berhenti. Apa kata beliau? Peraturan pemerintah. Nggak bisa saya gitu. Kalau saya pribadi mah tabrak aja lah, sepi gitu. Apalagi zaman dulu belum ada CCTV. Itu yang saya belum bisa tiru. Nggak bisa sekarang. Dan itu juga yang beliau punya pegangan bahwa nikah siri. Nah, ini ngomong nikah siri jadi. Nikah siri itu yang gimana sih? Jangan. Nikah siri kalau di Indonesia, walaupun namanya siri, tetap kadang itu nggak siri-siri amat. Kenapa? Kadang manggil tetangga juga pada tahu, cuman nggak ada tercatat di KUA, kok sipil, KUA kalau Islam. Iya, KUA. Kalau Islam, cuman begitu. Walaupun orang pada tahu, yang pasti nggak tercatat di KUA, orang kita nyebutnya nikah siri. Kata beliau, guru ini, nikah siri sah tapi dosa. Ayo. Sah karena sudah netepin syarat hukum agama. Ada wali, ada pengantin, ada saksi, ada ijab, ada qabul. Sah. Tapi dosa karena melanggar aturan pemerintah.
Dan pemerintah mengatur itu untuk kemaslahatan masyarakatnya, menjaga si pihak perempuan khususnya, biar nggak dimainin laki-laki. Karena ada bukti tercatat secara negara bahwa dia sudah menikah. Tetap sah. Samanya begini, sah tapi dosa itu contoh, saya kasih contoh yang lain, Sholat kalau udah pakai, sholatnya udah benar, udah wudhu, udah pakai baju, pakai sarung nutupin aurat lah, udah secara syarat rukun udah semuanya, berarti sholatnya sah nggak? Sah, udah pakai sarung. Nah sekarang ketika dia sholat itu yang dipakai baju colongan, sarung colongan, sah nggak sholatnya? Tapi dipakai nutupin aurat, sah. Nah, itu namanya sah, tapi dosa ya gitu. Dosa karena nolongnya. Ya tadi dosa karena tidak taat pemerintahnya. Sholatnya sah. Bukan pemerintah buat aturan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan itu bukan aturan yang bikin pernikahan nggak sah. Pemerintah tahu kalau iya oke nikah siri pun sah, kan pemerintah juga ngakuin. Bukannya nggak ngakuin nggak. Hanya saja kita nggak mau nyatet kalau nggak mau daftar, kan begitu kata pemerintah. Iya. Ah, itu yang susulan itu ya. Jadi, aduh. Jangan ajarin. jadi terkadang, ini ngomong terkadang loh, nggak semua loh ya. Terkadang orang yang nikah siri atau yang tidak dilaporkan ke KUA, terkadang itu di dalam pernikahannya juga dia ada tanda tangan, kayak orang perjanjian pernikahan. Nah disitulah yang ada tanda tangan saksi, ada tanda tangan wali, pengantin, tapi bukan KUA ini. Nanti pakai materai dan sebagainya. Ini yang bisa dibawa ke KUA buat daftar ke buku nikah. Ada, di susulan tadi yang saya tanya itu. Ada di mana? Nah nanti oleh KUA disuruh ke pengadilan. Bener nggak saksi kalau dia udah nikah? Ya Pak pengadilan, Pak Hakim, saya nyaksiin. Langsung dikasih bukunya. Nah, Rio yang jawab aja deh. Yang kontrak gimana kayak kontrak? Kan ada yang boleh, ada yang enggak, kan ada gitu. Haram. Sekali. Pengetahuan itu biar nanti, biar jangan salah jalan. Iya. Nah, artinya sebenarnya pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi yang sudah terlanjur nikah siri. Yang sudah terlanjur saya bilang, yang belum janganlah macam-macam, jangan macam-macam. Nah itu pinternya, untung DPR-nya banyak yang begitu. Dulu awalnya dulu ada undang-undang bahwa orang yang nikah walaupun sah secara agama tetapi tidak tercatat di KUA oleh negara dianggap belum nikah. Dulu ada gitu. Nah, akhirnya terus para DPR tadi buat usulan undang-undang baru. Nah, akhirnya sekarang dipermudah. Nikah siri pun pemerintah mengakui dan bisa dinaikkan ke nikah resmi secara negara. Ya tadi untung DPR-nya pada begitu juga kan begitu. Jadi ada sisi positifnya juga lah. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan baca pula zikrullah ini 400 kali. Ayo, siapa udah pernah ngejalanin ini? Bahwa pas malam Lailatul Qadar disunahkan baca ini 400 kali. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah satu lagunya itu. Oh, la syarikalah, bener. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. La ilaha illallah wahdahu. Hu ini memang panjang. Iya. Hu ini memang panjang, jangan dibaca pendek. Jangan wahdahu la syarika, jangan gitu. Wahdahu la syarikalah. Hu-nya memang panjang. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu, maha tunggal. La syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada apa namanya? Syarikat itu apa? Pesaing. Tidak ada sesama yang nyamain Allah. Lahul mulku, bagi Allah al-mulku, kerajaan. Ya. Segala macam kerajaan, baik kerajaan yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, kerajaan yang kecil maupun yang besar, ataupun alam raya ini kalau mau dianggap kerajaan. Walahu, dan bagi Allah alhamdu, segala puji. Yuhyi, Allah yang maha menghidupkan. Wa yumitu, dan Allah yang maha mematikan. Yang hidupin Allah, yang matiin Allah. Disinilah terkadang kita yang tahu artinya, dan bahkan kita sering baca, tapi kalau lagi ngalami juga kadang lupa diri. Yaitu apa tuh? Orang kalau kena musibah, kematian itu, ya kan? Dia tahu kalau yang ngambil ini adalah Allah, cuma namanya manusia terkadang lupa diri. Disinilah maka disuruh untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Walaupun dia tukang nasihati, tapi kalau pas lagi kena musibah, terkadang udah lupa semuanya. Kita orang lain yang harus nasihati. Walaupun ustadz seandainya biasa nasihati, kalau ada kematian dia yang ceramah, tapi kalau dia ketimpa musibah juga kadang kalut juga, udah lupa juga. Maka kita harus menasihati. Jangan nggak usah, dia kan ustadz bisa nasihati orang, nggak bisa begitu. Saling menasihati. Kenapa? Oh, kalau yang ini saya belum ketemu istilahnya kepastiannya, tapi saya yakin ini pasti ada dasarnya. Kalau yang atas banyak ini hadis yang bawah ini. Gitu. Iya. Tapi ini kan banyak memang. Hadis-hadis ini juga banyak. Cuman yang spesifik buat Lailatul Qadar ini yang saya belum ketemu. Kenapa harus 400 kali dan bacanya ini? Apakah hadis apa bukan? Tapi kalau yang atas tadi hadis. Yang atas hadis. Nah, ngomong masalah watawasau bis sabri ini, saling nasihat dalam kesabaran, teman-teman semuanya. Tadi, terkadang orang yang biasa nasihati pun lupa. Ada yang pernah ngalamin hal demikian, bahkan sampai parah, yaitu sahabat Umar. Sekelas sahabat Umar. Sekelas sahabat yang nomor 2, para ulama memposisikan mulianya di antara sahabat-sahabat yang lain, hanya kalah dengan Abu Bakar doang. Itu saja ketika kena musibah beliau sampai lupa, yaitu ketika Nabi wafat. Ya kan? Nabi wafat. Orang lagi ngeriung di depan rumah Nabi, pada sedih semuanya. Umar datang, ada apa? Nabi wafat. Langsung ngamuk beliau. Ngambil pedang, keliling Madinah, keliling jalan-jalan. Siapa nggak takut coba? Siapa yang bilang Nabi wafat tak bunuh dia? Siapa nggak terima? Bilang Nabi wafat, nggak terima. Akhirnya tetap sahabat Abu Bakar lagi yang bisa nasihatin seniornya. Kata sahabat Abu Bakar, "Fama Muhammadun illa Rasul." Nabi Muhammad hanya utusan. Terus yang imata au kutilang kolabtum ala aqabikum, akhir-akhir ayatnya itu.
apakah kalau seandainya Muhammad nanti meninggal atau dibunuh, apakah kalian akan kembali ke agama sebelum kalian? Dibacakan ayat itu baru sahabat Umar ambruk, langsung lemes. Iya juga, iya. Baru sadar. Artinya apa? Nasihat kesabaran itu penting. Nggak usah mandang siapapun dia. Bisa jadi orang yang biasanya tabah, kalau pas lagi kena musibah seperti itu bisa down. Maka tetap sebagai teman, ini kita semuanya, kalau ada teman kita yang lagi down seperti itu, pepetin, kasih nasihat, apa-apa, sabar, udah, kita doain aja, seperti itu. Udah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Kebalik. Wahwa dan dia, ay Allah, daimun, maha. Daim itu apa? Kidam. Daim itu selama terus, terus ada terus, konsisten apa namanya? Ya. Terus daimum itu selama-lamanya. La yamutu, tidak pernah mati. Allah selalu abadi, tidak pernah mati. Kalau yang lain abadinya pernah ngalamin kematian. Atau yang lain lagi, kalau Allah itu abadi tanpa perubahan. Di dalam sifat 20 namanya baqo. Kalau yang lain abadi tapi dengan perubahan. Contoh surga neraka. Jadi jangan diadu ntar. Katanya Allah nggak ada yang nyamain. Allah maha kekal. Itu surga neraka juga kekal Pak Ustadz. Beda kekalnya surga neraka dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah dari dulu sampai nanti, sampai nggak ada selesainya, ya udah nggak berubah. Allah ya Allah, nggak mengalami perubahan. Maha kuasa dari zaman dulu sampai besok, sampai kapan-kapan. Maha bijaksana dari zaman dulu, pokoknya nggak ada mengalami perubahan lah. Tapi kalau surga neraka terus mengalami perubahan. Katanya surga makin hari makin enak, makin hari makin enak, makin surga neraka pun demikian, makin hari makin sengsara, jadi nggak ada orang istilahnya kebal, nggak ada. Nggak ada orang istilah bosan, nggak ada. Kalau kita kan makan apa ini, jeruk seandainya, rasanya begitu. Besok makan jeruk, rasanya begitu lagi. Besok seminggu aja makan jeruk terus, bos lama-lama. Kalau surga enggak, jeruk sekarang sama jeruk besok udah beda rasanya. Lebih enak yang besok, sama besoknya lagi lebih enak lagi. Makanya nggak ada istilah di surga bosan. Di neraka pun demikian. Sengsaranya sekarang sama besok, sengsaraan besok. Makanya nggak ada istilah kebal. Wah, di neraka lama-lama juga kebal kalau udah biasa. Siapa bilang? Orang itu tensinya dinaikin terus, nggak ada kebal. Sampai berapa? Sampai tak terbatas. Dah. Biyadihil khair. Di dalam kekuasaannya, nyatin kekuasaan tetap Allah tak bertangan. Tetapi Allah maha kuasa. Makanya kalau ada ayat yatullah fauqa aydihim, kalau diartiin sesuai bahasa, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukan Allah punya tangan, bukan. Maksudnya kekuasaan Allah. Jangankan bahasa Quran, bahasa kita aja begitu. Dia adalah tangan kanannya presiden. Apakah tangan kanan beneran? Ya bukan. Orang kepercayaan, beda-beda. Dia duduk di kursi DPR. Apakah duduk terus? Bukan. Maksudnya dia menjabat sebagai DPR. Kan itu jabatan, kekuasaan. Nah itu makanya mujassimah itu menyerupakan Allah. Nggak boleh. Allah tak bertangan, maha kuasa tanpa tangan. Allah maha kalam tanpa mulut. Allah maha melihat tanpa mata. Duduk di ars kayak raja enggak. Ya tadi duduk. Allah bisa melihat. Oh, kita bisa melihat nanti di surga. Iya, bisa melihat. Tapi kayak apa Allah? Tidak kayak apa-apa. Makanya nanti melihatnya apakah pakai mata? Pakai basor, nggak pakai mata. Pakai penglihatan, bukan pakai mata kita. Mata kita nggak bakal kuat lihat Allah.
Yang kuat adalah penglihatan kita. Nanti beda di situ. Nah, emang ada Pak Ustadz yang ngomong tanpa mulut. Di dunia aja udah banyak kasih contoh kita. Apa contohnya? Tuh salon nggak punya mulut bisa ngomong. Contoh. CCTV nggak punya mata bisa lihat. Contoh doang itu kan contoh buat gampang aja. Ya, Mas Sofyan ya. Tapi Allah nggak begitu. Pasti Allah nggak kayak makhluk udah gitu aja. Wahwa dan dia Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadirun maha kuasa. Jadi dalam hal kekuasaan Allah kalau kita kembalikan ke diri kita ada istilah takdir, ada istilah upaya. Tapi semuanya di dalam kekuasaan Allah. Ingat jangan salah paham. Kita usaha pun sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu takdir Allah. Gitu. Takdir Allah nanti setelah pulang ngaji kita ngapain nggak tahu. Terus ya udah saya tidur aja ah. Nah, berarti tidur itu takdir Allah. Aku begadang aja. Berarti begadang itu takdir Allah. Udah gitu aja. Makanya kita nggak boleh bahas takdir yang belum terjadi. Nggak bakal bisa. Kenapa? Ujung-ujungnya juga kita akan terjebak di dalam takdir Allah juga. Tapi nanti akhirnya kita salah langkah. Yang kita boleh membahas takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi. Artinya apa? Kalau yang sudah terjadi ini ternyata sesuatu yang enak, maka kita wajib syukur. Kalau yang sudah terjadi ternyata sesuatu yang buat kita nggak enak, maka kita sabar. Ya takdir Allah. Terimalah. Sabar. Pasti ada hikmahnya. Kan begitu. Nah ini. Yang boleh dibahas masalah takdir adalah yang sudah kejadian. Tapi semuanya tetap dalam takdir Allah. Terus ada lagi, saya terkadang sering dengar, bukan terkadang, sering dengar ungkapan begini. Ini sering dari para motivator. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Sering ya? Itu maksudnya gimana sih maksudnya? Oh, bukan masalah usaha, bukan. Bukan masalah karena dia rajin maka dia kaya gitu, bukan. Kalau yang dimaksud begitu benar oke. Tapi kalau yang dimaksud adalah semua ini adalah karena usaha kita salah. Karena apa? Terkadang Allah mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang di luar usaha kita dan terjadi. Nah, kalau kembalinya ke takdir benar, nggak apa-apa. Tapi kalau takdirnya kembalinya ke usaha, saya nggak setuju. Ya. Nah, kalau begitu oke. Ya karena ada orang yang selalu mengandalkan usaha. Kalau nggak kerja nggak makan, salah saya bilang gitu. Iya. Kenapa kok begitu? Bayi itu nggak ada kerja itu, kenyang semua. Malah kalau dia nggak makan, emaknya yang ribut. Iya, anak kecil itu yang umur 3 tahun, 4 tahun, kalau dia nggak mau makan, emaknya yang pusing malahan. Itu buktinya kalau dia nggak kerja juga makan. Artinya apa? Nggak bisa begitu. Udah. Kerja iya harus sebagai upaya dan usaha kita. Karena memang kita diperintahkan untuk tidak melawan kalau kata orang sana hukum alam, kalau istilah kita sunnatullah. Ya, sunnatullah kalau mau dapat duit kerja atau usaha buat kita. Tapi anak kecil karena memang belum waktunya kerja, tanpa kerja pun ternyata bisa makan. Dan sunnatullahnya memang begitu buat anak kecil. Dan ini yang kadang ditiru oleh orang-orang yang kita di luar kelas kita. Kalau udah kelasnya memang bisa tuh kayak anak kecil gitu. Nggak usah kerja juga udah tercukupi istilahnya. Tapi itu di luar kelas kita. Bisa. Itu salah satu contoh. Iya.
tanpa kerja. Ada lagi banyak lah kira-kira lah. Tapi buat kita kerja, tetap kerja. Ada lagi yang perbuatan yang kadang kita jalani atau kita alami tanpa usaha kita. Contoh apa? Kepleset, kejedot, kesandung, yang ke itu. Itu tanpa usaha itu. Tapi terjadi juga. Artinya apa? Mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi ini enggak harus karena usaha kita. Nah, apalagi kalau kita ingat kemarin ini masalah Idul Adha, masalah haji. Sering saya sampaikan bahwa adanya sa'i itu kan karena dulu ada sejarah Bunda Hajar itu. Iya. Beliau yang nyari air, sofa marwah sampai panik 7 kali bolak-balik. Malah hasilnya malah bocah sama anak kecil, Ismail kecil saat itu. Bukan hasil usaha beliau. Tapi tetap beliau usaha. Ini yang nggak disalahkan oleh Allah. Yang disalahkan oleh Allah itu udah nggak punya, butuh, nggak mau usaha. Itu yang salah. Kalau kita nggak punya dan kita butuh, usaha. Usahanya kayak apa Pak Ustadz? Semampunya. Kita bisa kerja, usaha. Kalau nggak mampu sama sekali, baru doa. Contohnya mana? Contohnya dulu pernah saya sampaikan. 3 pemuda yang terjebak di dalam gua itu. Iya, dia lagi neduh dalam gua, tiba-tiba longsor, batu nutup. Teriak, nggak ada yang denger, dorong batu nggak bakal kuat. Satu-satunya usaha doa. Udah nggak apa-apa doa. Itu juga usaha juga namanya. Terima kasih. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya mohon Ustaz Haji Ali. Baik, kita tutup dengan doa. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat adanya Kang Yayat ya. Siapa namanya? Arif Budiman ya. Al-Fatihah ala hadinya wa ala kulli salih wa ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi almarhum Arif Budiman bin Haji Thohir. Haji Toha Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ilahil karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa karabati rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ajib sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min al-ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajar وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعل واصل سوى ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحانه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا على القبول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم.